Hai kawan, jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan kita semua. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana menanggapi orang yang kasar, atau biasa kita kenal dengan gaya omori. Apakah Anda pernah diperlakukan kasar oleh orang yang tidak dikenal? Atau mungkin Anda dikelilingi orang-orang yang kasar dan toksik? Mungkin Anda pernah punya pengalaman di mana keluarga Anda, kekasih Anda, atau teman Anda bersikap kasar di depan Anda. Inilah yang terjadi pada Nancy. Ada seorang perempuan bernama Nancy. Nancy adalah mahasiswi yang cerdas dan ceria, dan juga bekerja paruh waktu di tos serba di kampusnya. Teman-teman dekatnya menggambarkan dia sebagai orang yang optimis, bekerja keras, sangat beradab, dan sopan. Namun, teman-temannya cemas. Mereka bilang sikapnya yang sangat beradab itu bisa membahayakan kesehatan mentalnya. Orang-orang kasar terkadang bisa memanfaatkan kelebihannya itu dan bersikap tidak baik kepadanya. Bahaya bukan? Jadi, bagaimana dia akan menanggapi orang-orang yang berperilaku kasar itu? Mari kita cari tahu. Di satu sore yang indah, saat sedang bekerja paruh waktu di tos serba kampusnya, seorang gadis muda berjalan ke counter. Lalu dia melemparkan sekaleng minuman berenergi dan 2 roti isi tuna ke counter, sambil dengan panik mencari sesuatu di tas lempangnya. "Maaf, apakah lupa membawa kartumu? Kau bisa memindah dengan aplikasi kampus jika kau telah mengunduhnya di ponselmu," kata Nancy dengan sopan. Tapi gadis itu memutar matanya. "Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa aku membawa ponselku?" Si pelanggan mulai meninggikan suaranya. Nancy terkejut dengan kata-katanya yang pedas. Dia jadi teringat pada apa yang selalu diajarkan oleh ibunya. Berempati terhadap orang lain, bahkan jika mereka kasar padamu. Jadi, inilah waktunya dia bisa menggunakan kekuatan empatinya. Dia memutuskan untuk tidak tersinggung atas sikap kasar itu dan melupakannya saja. Lalu gadis itu pun pergi dan membiarkan minuman serta roti tadi tetap di atas counter, tanpa dibayar. Yah, mungkin dia sedang mengalami hari yang buruk dan melampiaskan perasaan kesal itu kepada dunia, pikir Nancy. Dia merasa tenang dan rileks ketika dia tidak membiarkan perilaku negatif mempengaruhi emosinya. Seperti kata orang, sikap kasar memicu sikap kasar, dan itu menular. Jadi, benar. Salah satu tips ketika berhadapan dengan orang kasar adalah mematahkan siklus sikap kasar itu dengan memilih untuk berempati dan bersikap baik. Mari kita lakukan. Anda tahu apa yang terjadi ketika kemarin Nancy harus menyiapkan presentasi bersama dengan teman sekelompoknya? Ini ada Will dan Amber, pasangan paling terkenal di kampus. Mereka teman sekelompok Nancy. Sayangnya, mereka berdua hanya berkontribusi sedikit sekali dalam persiapan itu. Nancy lah yang selalu mengatur pertemuan untuk membahas apa yang harus mereka lakukan untuk presentasi itu. Dan seringkali pasangan itu tidak hadir. Mereka bilang mereka terlalu sibuk dengan kelas lain. Jadi mereka selalu menunda pembahasan itu. Presentasinya akan berlangsung 2 hari lagi. Jadi Nancy memutuskan untuk mengirim 1 pesan teks terakhir ke grup obrolan itu. Dia mengajak mereka untuk bersama-sama menyelesaikan salindia presentasi di perpustakaan. Mereka mengabaikan ajakannya. Jadi, Nancy melanjutkan mencari informasi dan mengerjakan salindia itu sendiri. Dan dia menghabiskan seluruh akhir pekannya untuk itu. Akhirnya, setelah menyelesaikan salindia, dia masuk ke Instagramnya dan melihat berandanya dipenuhi foto-foto kencan Sabtu pasangan bintang itu.
sangat marah. Dia teringat pernah membaca artikel beberapa waktu lalu tentang bagaimana bersikap terhadap orang yang kasar kepada kita. Di situ tertulis, salah satu caranya adalah dengan menghitung sampai 10 dan ambil nafas dalam beberapa kali. Jadi Nancy langsung melakukannya. 1, 2, 3. Nancy mengambil nafas dalam-dalam di antara tiap hitungan. Dia bertanya kepada dirinya, apakah layak kehilangan kesabaranku hanya gara-gara hal ini? Nancy memutuskan bahwa energi emosionalnya akan terbuang sia-sia jika dia membiarkan hal ini membuatnya kesal. Dia melupakan hal itu karena dia tidak ingin situasi itu mempengaruhi emosinya. 2 hari kemudian, presentasi grup itu berjalan lancar. Sang profesor memuji salindia presentasi mereka dan mengatakan bahwa desain serta poin-poin informasinya sangat menarik bagi para hadirin. Mendengar pujian itu, Nancy merasa gembira dan dihargai. Namun, gelembung kegembiraannya meletus ketika Will berkata, "Ini berkat Amberku sayang yang telah bekerja keras untuk presentasi ini. Tanpa dia, semua salindia ini akan sangat membosankan." Apakah saya baru saja melihat sikap kasar dan tidak menghargainya? Ini ada tips lainnya. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang tidak menghargai Anda perlu mengerahkan keberanian Anda. Selalu percaya pada insting dan intelektualitas Anda. Putuskan apakah Anda ingin membiarkan situasi itu berlalu begitu saja dan tidak melawan, atau Anda ingin bersikap tegas dan menekankan bahwa Anda tidak akan lagi menoleransi sikap kasar. Anda harus tahu kapan perlu bersikap tegas dan buka mulut, dan kapan Anda perlu mengabaikan saja sebuah sikap kasar. Ini tidak adil, pikir Nancy. Aku menghabiskan banyak waktu mencari informasi dan membuat salindia itu sendirian, dan kini orang lain menerima pujian atas hal itu. Mereka kasar dan tidak menghargaiku, serta waktu yang kuhabiskan untuk menyiapkan presentasi itu. Jadi, itulah yang membuat Nancy berdiri di ruang kuliah. "Dr. James," Nancy memanggil profesornya. "Aku teman sekelompok mereka. Akulah yang menghabiskan seluruh hari Sabtuku untuk membuat presentasi itu." Will dan Amber pun terkejut. Lalu Nancy melanjutkan, "Aku mendesain semuanya dan bahkan mengedit video yang diputar di awal presentasi. Satu-satunya kontribusi mereka adalah hadir di kelas dan melakukan presentasi berdasarkan catatan yang aku buat tentang harus berkata apa dan hal yang harus ditonjolkan selama presentasi." Nancy juga ingin memberitahu bahwa mereka telah membohonginya dan mengabaikannya ketika dia meminta untuk membahas presentasi itu. Dan mereka malah bersenang-senang. Namun, dia pikir apa yang dia katakan sudah cukup untuk membuat orang tahu bahwa dialah yang bekerja keras di belakang layar? Dan dia tidak akan membiarkan orang seperti Amber dan Weir merenggut apresiasi darinya? "Oke Nancy, terima kasih sudah memberitahu saya ya." Lalu Dr. James melanjutkan, "Will dan Amber, temui saya setelah kelas selesai. Nancy, saya akan menemuimu secara terpisah. Nanti kabari saya ya." Dr. James meminta Nancy menemuinya 2 hari kemudian. Dia bertanya untuk mengklarifikasi beberapa hal dengannya. Dr. James mengatakan hal ini tidak akan mempengaruhi nilai mereka karena presentasi itu dinilai secara kolektif sebagai sebuah grup. Saya menghargai sikapmu membela diri," kata Dr. James. "Saya harap pengalaman ini akan memberimu pelajaran lebih dalam tentang dirimu sendiri dan cara menghadapi orang lain. Dan hasil kerjamu sangat baik dalam presentasi itu. Terima kasih Nancy." Nancy merasa sangat dihargai. Dia sangat bersyukur karena memiliki dosen yang suportif seperti Dr. James. Nancy lalu berjalan pulang dengan hati senang dan langkah yang riang. Biar bagaimanapun, memang ada cara untuk menghadapi sikap kasar tanpa harus bersikap kasar juga. Lalu, bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda pernah berhadapan dengan orang yang kasar kepada Anda? Bagaimana cara Anda menanggapinya?
Sekarang, setelah Anda mendapat beberapa tips dan nasihat dari Nancy, beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang tersayang Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.